Tes. Tes. Halo. Halo. Halo para penonton motor streamer di seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton selalu dan paling utama jangan lupa bahagia di hari terakhir. Hari terakhir bulan Maret. Mei. Hari terakhir bulan Mei apa? Orang masih tanggal 26. Oh iya. Dan hari ini ada F1, kayak malam ini kita akan nobar. Jadi ini Motor Restock episode kedua. Karena setelah ditunda beberapa karena kita banyak urusan, kita banyak job dari klien, kita harus datang acara APM, meeting sana sini karena ada Mogias, jadi kita baru Banyakan makanan udah iya juga ya. Jadi kita baru bisa Motor Restock episode 2 tuh kali ini. Nah, kali ini yang kita bahas tuh Formula One. Saya tahu Anda mulai bosan nonton F1 dari tahun 2022 pertengahan sampai 24. Saya tahu Anda sudah bosan karena itu kan, Pak. Wilhelmus mulu yang menang. Tapi nggak apa-apa, 2024 ini banyak hiburan di luar track seperti Adrian Newey keluar, seperti Newey keluar pindah driver, Pak. Bursa driver juga ini pada Carlos Sainz tuh masih diambang ini. Sini. Kemarin dia hampir mau join MotoGP loh, Pak. Lewis Hamilton hampir udah masuk Ferrari. Karena Carlos Sainz mau masuk garasi drift. Ada lagi meme. Oke, kita nggak akan bahas itu. Cuman mungkin kita akan bahas tapi nunggu seenggaknya ibarat kata tuh mereka itu puzzle, Pak. Jadi nunggu rapi dulu baru kita Paling bahas. kita kasih tahu isu-isunya aja. Sekarang kita mau bahas tuh livery mobil F1. Ini jarang banget dibahas. Mungkin some of people cuman bahas kayak lebih ke teknis, lebih ke isu-isu, tapi kita bahas livery mobil F1. Ini pertama ini mengingat ini kita kenapa bahas livery F1 karena liverynya Ferrari. Nah, itu brengsek PHP itu. Sumpah ya, ini di Instagramnya Ferrari, Pak, Scuderia Ferrari. Cuma nampilin Carlos Sainz sama Charles aja warna biru kan. Biru, mobil kagak ada tampilin. Gue kira beda tuh sama McLaren. Oh iya. McLaren Senna mobilnya tampilin, kagak perlu. Itu keren. Justru mah resutnya kayak Sprite anjir. Kayak Subway, kayak orang iya, kayak Subway, kayak Subway Sprite. Oke, livery mobil F1 pertama yang bagus tuh yang tentu yang McLaren-nya. Iya, McLaren Senna. McLaren tuh udah juara lah setiap kalau bikin livery ikonik mungkin di tahun 2021. Iya, dia ada 3 kali ya. 2021 tuh yang Gulf, 2022 23 tuh kayak nggak ada. Nah baru ini yang McLaren Senna mungkin bisa ditampilin gambarnya kayak apa. Tapi itu keren loh, jujur loh. Dari McLaren yang Gulf sama Senna tuh keren loh. Tapi gue lebih suka yang Gulf sih dibandingkan Senna. Cuma mungkin karena McLaren sekarang udah nggak pakai mesin dari Honda, jadi dia udah nggak bisa naruh Honda dan ininya. Tapi kalau ditaruh Honda tuh kayak bakal keren kali ya. Tapi sekarang dia udah pakai mesin Honda. Dia pakai mesin apa sih? Mercedes. McLaren tuh Mercedes. Tahun ini Mercedes. Kayak tahun depan tuh masih Mercedes juga deh. Nah itu yang pertama, McLaren versi di Monaco ya, yang Gulf tahun 2021 dan McLaren Senna. Bukan McLaren Senna mobil ya, tapi ada McLaren Senna di liverynya gitu-gituin. Justru itu ribut tuh Senna. Oh iya. Kedua, livery yang bagus itu Williams di tahun Williams yang masih menggunakan Camel, yang masih ada logo rokok Camel ya ini sebagai fans ini. Ini tuh ikonik loh, mungkin ada Sonic itu. Ya ada Sonic ini keren loh ini. Jadi warnanya tuh biru, kuning dan putih ditambah dengan paduan-paduan warna-warna. Emang putih ketemu biru. Emang keren sih. Dan gue lupa bahas McLaren tuh juga dulu ikonik liverynya di tahun 2007 ke 2013 mereka tuh silver. Ada sponsor Vodafone tuh kalau nggak salah merek HP dari Inggris atau apa gitu, gue lupa deh. Pokoknya itu lah, jadi silver dan merah, dan mereka disebutnya tuh Silver Arrows. Itu Pak istilahnya pas sebelum Mercedes F1 gabung kembali di F1 tahun 2010 si McLaren ini dari dulu kan menggunakan abu-abu atau silver. Nah kayak disebutnya tuh Silver Arrows. Nah begitu Pak awal-awalnya. Ini yang kedua nih pakai ada kolaborasi sama Sega juga, Pak. Ada kolaborasi sama Sega juga. Ada dan brand rokok Camel dan kamera mesin Renault ya, Pak. Mesin Renault ya. Terkenal ini terkenal mesin Renault pada zamannya. Iya, kan jatuh. Sebentar. Saya udah memilih-milih mana livery yang bagus menurut kamu. Nah, ini McLaren udah kan. Udah inilah kita udah. Oke. Yang ketiga, Renault Mild 7 ini sekitar tahun 2003 sampai 2006 kayaknya. Ini mobil Fernando Alonso. Menurut Bapak gimana? Itu Fernando Alonso. Sebelum ke liverynya saya mau ngomongin orangnya dulu, Pak. Itu katanya dia tuh rookie seumur hidup apa gimana? Iya. Jadi kutukan apa gimana? Jadi gini. Di tahun 2018 kemarin buat DNF dia kan di Miami. Di tahun 2018 dia itu kan Imola. Dia kan di McLaren kan. Dia di McLaren habis itu pensiun. Katanya sih
dia tuh bosan di F1 karena gue mau pensiun aja segala macem. Nyatanya lanjut di tahun Aston 2021. Martin. Di 2021 dia perpanjang Pak katanya. 2021 Alpine dulu, baru tahun setelah Sebastian Vettel pensiun dia baru pindah ke Aston Martin dengan performa yang bagus, tapi sekarang lagi ada empot-empotan dikit. Gue tahun lalu 2023 tuh berharap Aston Martin menang. Back to mobil ya, ini Renault Man 7 nih. Mohon maaf ya, kita bukan nge-sponsorin rokok, tapi memang zaman dulu tuh emang arah sponsor rokok ya. Rokok Marlboro, Man 7, Benson and Hedges, West, Winfield, keluar semua ya Pak? Jarum nggak ada? Oh ada. Di Marlboro beli jarum waktu tahun berapa gitu. Ini gimana Pak? Keren loh ini. Biru kuning. Lebih kayak warna-warna shark sih Pak. Birunya biru laut soalnya. Tapi kalau menurut gue ini biru-biru jadul gitu nggak sih, kayak terlalu biru. Kayak kalau lo tahu biru, mungkin kalau lo pernah ke rumah-rumah orang-orang tajir jadul, kadang kan kalau tembok kamar mandinya kan agak biru-biru gimana gitu. Kita kalau ngomongin warna nih bisa panjang Pak. Ada bisa cari Google, kalian ketik di Google hijau miskin Pak. Ton warnanya kayak nggak ada rumah hijau kayaknya. Hijaunya tuh beda sama hijau green screen. Hijau green screen agak tua. Hijau miskin tuh lebih muda. Hijau daun pisang. Udah gitu ada corak-corak putihnya lagi. Anjing kok malah yang menjelekin. Ini menurut Bapak berapa nilainya Pak? Kalau saya sih 8/10 lah. Saya 70 lah Pak. 7/10 berarti ya. Saya lebih suka ada versi fanmade sih, Ferrari warna biru. Tapi fanmade sayangnya. Tapi Ferrari itu pernah pakai biru dulu Pak. Dulu, enggak, saya ngomongin yang kemarin. Yang kemarin saya masih emosi sama yang kemarin Pak. Yang ekspektasi saya tuh Ferrari yang biru drivernya doang. Iya sih. Kayak itu kan saya kira udah pakai biru menang, ternyata enggak menang juga. Ya minimal tiap hari Jumat dia minimal podium lah. Minimal podium lah gitulah. Podium kemarin podium di Imola 3 tapi. Wah, nih iya sih. Enggak apa-apa lah. Ini podium dia pas Carlos Sainz habis operasi usus buntu. Saya nonton itu menang. Saya nonton F1 tuh ketika it's lights out and away we go. Max Verstappen ini udah saya matiin TV. Udah tidur saya habis. Kemarin saya nonton Imola, Pak. Setengahnya, Verstappen 4 nih. Enggak tahu masuk pit stop. Jalan lagi si Sainz masuk pit stop, dia pertama lagi. Si Norrisnya malah gacor, malah di ending itu malah kurang ini. Ini free. Ini pelopor warna-warna hijau stabilo di dunia otomotif ya. Kalau lu tahu BMW M4 yang hijau stabilo, Jimny. Nah, ini pelopornya Brown GP. Tuh, mungkin bisa dilihat nih. Sebenarnya ada kalau ngomongin hijau, warna hijau di mobil tuh ada yang menurut gue susah disebut tuh warna apa? Antara dia mau hijau atau yang mau kuning. Hijaunya Honda Jazz. Pernah lihat gak? Pernah lihat sekali. Cuman warna jarang itu warna jarang. Iya, kan? Tapi warna ini tuh nggak tahu ya, dibilang kuning juga enggak, dibilang hijau juga enggak. Warna-warna kayak kol gitu. Iya bener, tapi gue pernah lihat sekali ya Honda Jazz lu bilang. Cuman kayak warna-warna gue nggak tahu menyebutnya itu sebagai warna apa ya, mungkin bisa ditampilin. Jadi udah back to topic aja mendingan. Ini mungkin lu bingung kenapa ini cuma warnanya emang terlalu monoton. Enggak, ini ada ceritanya Pak. Jadi gini. Jadi Brown GP ini sebelumnya itu tim Honda Pak. Tim Honda biar Honda yang diambang kebangkrutan karena krisis ekonomi tahun 2007 ke 2008. Akhirnya si Ross Brown ini sekarang dia tuh di manajemen F1, akhirnya dia tuh memilih langkah berani dengan membeli Honda, maksudnya Honda tim F1-nya ya, dengan harga 1 pound. Dan 1 pound itu sebagai formalitas aja, udah biar cepet lah kan. Dijualnya berapa harga miliar. Udahlah gue ambil alih nih 1 pound sebagai ini aja apa. Terus sekarang udah enggak ini habis itu tahun 2000 jadi Mercedes, Pak. Oh, ini cikal bakal Mercedes. Kenapa pakai mesinnya Honda sih? Hah? Iya kan Mercedes. Enggak. Ini kan 2007-2008 kan masih Honda. Dibeli sama Brown. Jadi Brown GP. Habis itu namanya dia kan koneksinya banyak mana-mana. Nah, dia minta mesin Mercedes. Akhirnya dia pakai mesin Mercedes di Brown GP. Ini Pak Toto belum ada nih. Belum, Pak Toto tuh masih invest di mana gitu. Gue enggak tahu Pak Toto tuh maksudnya Toto Wolff ya. Pak Toto tuh masih investasi di mana gitu. Belum masuk, dia udah masuk F1 cuman belum ke ini, belum ada namanya lah. Dan akhirnya jadilah ini Brown GP di mana cuman gue enggak tahu ya satu-satunya apa enggak, satu-satunya tim yang baru lahir udah bisa juara dunia di tahun itu. Ini. Jadi di tahun 2009 dikendarai oleh Jenson Button sama Ruben Barrichello dia. Pas free practice dia sempat nongol tuh sebagai presenter ya. Nah, ini kenapa ini kalau ngomongin Jenson Button balik lagi ke Alonso loh, Pak. Dia lagi emang pernah setim sih mereka sih. Kan emang. Mereka generasinya sama ya.
Sama. Yang satu udah pensiun, nih yang satu lagi masih. Iya sih masih. Kalau kata orang malang buana. Kalau kata orang tuh terperangkap di jiwa mudanya, terperangkap di raganya yang sudah. Jadi Alonso tuh menolak tua pas. Menolak tua dia. Nah, ini dari 2001 kan? Dari 2000 awal 2000-an lah. Di 2000-an dia mulai ya, dia tuh mulai ke Minardi, habis Minardi itu ke Renault, dari Renault itu ke McLaren dulu, terus banyak trouble sama Ron Dennis sama Lewis Hamilton. Habis itu balik lagi ke Renault, habis itu Ferrari, McLaren, Renault atau mungkin ganti itu jadi Alpine dan akhirnya dia ke Aston Martin. Kok gua apa? Lu ngomong Alpine gue jadi inget. Jadi tadi tuh gue lagi buka IG kan. Tapi Alpine lolos kualifikasi Q3 nggak sih? Nggak tahu deh kalau kemarin. Gue nggak. Yang kemarin gue tuh kalau nonton F1 yang gue lihat tuh 1 sampai 5 aja, Pak. Yang belakang udah itu NPC gitu. San Mori kalau di San Mori kalau apalagi di Monaco tuh dibilang tuh cuma keliling komplek. Itu kayak keliling komplek di Sumarekon. Orang iya cuma di Sumarekon itu. Emang cuma yang bikin seru Monaco itu kalau kata orang ya sejarah satu, kedua mungkin ya beberapa tim dia ngandelin di kualifikasi. Iya, karena overtake susah. Iya, overtake susah dan strategi, Pak. Kalau strategi nggak goblok aja tuh bisa menang itu Ferrari. Kayak tahun 2022 aja lalu 2022 2023 gitu si Leclerc disuruh masuk pit tiba-tiba nggak jadi padahal Leclerc udah masuk. Why dia teriak why what are you doing? Itu ada tuh. Iya. Nih Leclerc nih kalau udah di Monaco nih bebannya berat, Pak. Beban. Dia tuh nggak pernah malu-maluin. Dia tuh nggak pernah menang di Monaco even di Formula 2. Tapi dia tuh nggak pernah menang. Setidaknya sekarang pole position lah, tapi dia tidak menaruh harapan. 2021 pole position mau start malah gearboxnya rusak. Semoga sekarang enggak. Iya semoga enggak ya. Back to livery ini merepet-repet ini. Nah, kenapa si Ross Brown ini memilih warna hijau stabilo dan jadi warna putih gini aja? Karena pada saat itu Brown GP itu belum ada sponsor dan sekiranya gini loh mikir, daripada mikir warna udahlah putih aja ntar sponsornya masuk kan apapun nempel kan kalau warna putih kan. Tapi ini terlalu bersih ya. Karena emang donaturnya belum banyak ya. Donaturnya belum banyak, baru Virgin, MIJ, Bridgestone. Sampai ngomong-ngomong sponsor, Pak. Balik lagi ke Ferrari, Pak. Anjing. Apalagi nyong? Itu kalau gue kemarin buka Twitter X ya. Itu tuh lebih orang ngiranya tuh bukan Scuderia Ferrari, Pak. Scuderia HP Ferrari. Karena logo HP paling gede. Terus resutnya di sini HP. Ya, karena title sponsor utama. Donatur layak mengatur. Iya, donatur layak mengatur. Ini sebenarnya Ferrari apa HP gitu kan? Ya even paling gede, Pak. Di tahun-tahun awal itu kan juga zaman-zaman masih Marlboro kan Scuderia Ferrari Marlboro, Scuderia. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin sekarang zamannya media sosial ya. Mungkin banyak yang ngebully. Tapi emang jelek sih jujur aja. Emang jelek. Ya ini birunya Ferrari, hijaunya merahnya Ferrari ketemu birunya HP itu, kecuali kalau Ferrari mau pakai livery yang biru ya. Oke, itu masih match. Masih ini merah ketemu biru muda lagi. Enggak. Kecelakaan. Saya kira bakal menang kayak yang kemarin kan, ternyata tidak ada yang menang. Itu sih. Nah, ini fun fact tentang balik lagi nih, Pak. Fun fact tentang ini catnya itu bukan ini, Pak, bukan beli jadi itu literally cat bubuk mereka rakit sendiri. Jadi baru semprot kata alasannya cat bubuk. Iya, enggak. Jadi mereka belinya kayak kiloan gitu, terus dirakit. Inilah sedikit dicampur-campur. Maksudnya bukan beli kaleng cat yang langsung emang jadi. Ada cat bubuk ya? Ada. Ada nyong. Dekat rumah lu ada yang jual kok. Oh, yang jual miskin gitu ya? Kasarnya begitulah, kasarnya. Jadi kata Pak Ross Brown sih ini alasannya untuk menghemat biaya. Jadi mereka ngecat pun juga inilah dihitung-hitung. Kayak ini kita bagi dua video deh. Kayak bisa pakai dekal. Zaman dulu mana kan? Belum ini ya. Jadi intinya mutakhir sekarang. Intinya dia ini pelopor warna-warna hijau-hijau stabilo di dunia otomotif ini dia nih. Dan di sepatu-sepatu ini juga sebenarnya pelopornya ya dia. Tapi kalau ngomongin warna-warna nyentrik ya, dulu tuh pernah Alpine. Warna yang Racing Point warna pink kan? Warna pink. Terus tadi siang, ini tadi saya mau ngomong kepotong. Jukir di Batam apa di mana gitu. Pakai rompi warna pink, kata biar lebih parkir. Gue bilang nih kayak ini kayak Lanstrol kata gue. Ini kayak dibagi dua video deh. Ini video pertama tuh livery yang menurut kami bagus. Dan video kedua tuh inian ya Scuderia Toro Rosso dan masih Red Bull kan ya. Masih Red Bull. Nah, ini yang sekarang tuh jadi RB Visa apalah pokoknya lah. Gue sponsor ganti.
Ya, sponsor mengendalikan semua. Visa itu kan, Visa Iya. Cash App apa gue nggak ngerti deh. Iya sih, Visa Cash gue pernah lihat. Ini menurut gue ini cukup keren. Ini bisa ditampilin ya. Menurut lo keren nggak? Menurut gue keren sih. Red Bull tuh kan identik dengan warna biru ya. Iya, Walaupun biru. birunya ini biru muda masih match, Pak. Tapi ya, ini zaman-zamannya waktu itu kalau nggak Ini tahun salah 2007. Ini livery tahun 2017 yang dipakai sampai 2019. Akhirnya 19 apa 19. 22? ya ini livery dipakai 2017 sampai 19. Habis itu 20 kan ganti nama Alfa Tauri itu. Iya, Alfa Tauri. Akhirnya ganti. Oh, iya. Ganti. Tapi ini keren ya walau mobil biasa aja. Dan fun fact, pada saat itu Toro Rosso itu bahasa Italia yang artinya Red Bull. Red Bull. Jadi literally cuma 2 Red Bull. Rosso tuh udah merah. Jadi literally Red Bull ada 2 Red Bull sebenarnya. Kalau Emang namanya. kalau Red Bull lebih senangnya 2. Orang Daniel Ricciardo dari Red Iya, Bull makanya. pindah ke ini Scuderia. Sebentar, ini biasa aja. Nah, Ferrari ini nih yang bagusnya dulu ya. Saya rasa Ferrari dan McLaren tuh digabung aja karena mereka dua livery yang ikonik. Scuderia Ferrari Marlboro dan McLaren Marlboro. Ini bisa ditampilin nanti kayak gimana biar netizen nggak bingung. Nggak perlu. Tapi itu emang keren loh Ferrari dan McLaren Ferrari Marlboro tuh keren loh cuy. Jadi menjadikan gabungan yang ikonik dan salah satu yang paling diingat. Walau logo Marlboro-nya itu udah nggak boleh beredar, tetap di otak gue tuh pasti Marlboro itu pasti. Lu menurut lu Marlboro gimana? sama Camel ya dulu ya. Jadul Dulu banget. jadul banget emang. Zaman-zamannya Michael Schumacher kali. Gue baju bokap gue ada baju F1 jadul. Dia tuh tim Jordan tuh bukan Michael Jordan ya. Beda. Ngapain Michael Jordan? Beda Michael Jordan ya. Balapan tiba-tiba. Jadi itu tim Jordan tuh sekarang tuh jadi tim Aston Martin pas sekarang. Nah, jadi Dibeli sama kayak gini kan. Jordan pertama tuh Jordan, habis Jordan itu Midland, habis Midland Spiker, Force India. Habis Force India tuh Racing Point Force India, habis itu Racing Point, habis itu Aston Martin. Hafal. Ini kayaknya sampai lebih hafal sejarah F1 daripada sejarah Indonesia ya. Enggak lah. Sejarah Nusantara. Iya. Mungkin sampai nggak tahu Dendos kali ya. Daripada sejarah Tahu Nusantara. lah kan Wilhelmus itu. Jadi Iya. Wilhelmus panjang lagi nih. panjang lagi nih nggak habis habis. Jadi McLaren yang Marlboro dan Ferrari Marlboro tuh dua livery yang mendominasi F1 pada zamannya. Di era Ayrton Senna dan Alain Prost dan Michael Schumacher dan Prost. Iya. Iya bener ya. Iya benar. Tapi kan? gue denger nama Alain Prost tuh jadul. Jadul. Ya, kalau Senna mungkin nggak tahu. oke lah. Kalau begitu denger Alain Prost, gila jadul banget. Tapi menurut lo keren gak nih gue Tahun 80-an. Gue tampilin mobilnya ya nih. Zaman-zamannya setir F1 tuh masih bulat. Masih bulat dan masih pakai manual. Nggak ada DRS. Masih mengandalkan mesin Masih dan mengandalkan turbo mesin ya. dan turbo. Naturally nggak naturally ya. Belum zaman hybrid. belum. Itu masih V10 ya. V12 ya itu V12. Merdu tuh. Ini Pak, lihat liverynya Pak. Ini kemarin kan dipakai sama Vettel. Kan nggak ada beda nggak sih? Sama, cuma nggak ada Marlboro-nya, kan? nggak ada Marlboro. Iya, kan udah nggak bayar. Sudah nggak boleh udah. Enggak lagi ke Marlboro juga nggak bayar, orang waktu Iya, itu kan pakai udah publikasi. Udah nggak bayar dan udah nggak boleh sponsor rokok. Aduh nggak ada sendal ya. Nah kalau ada sendal tuh pas. Udah minta bondo. Weh, nah itu kumbang. Ini gangguin nih. Sabar. 10 pokoknya. Tapi emang ini udah ikonik. Nama Marlboro tuh di F1 tuh udah ikonik. Padahal tuh udah rokok. ikonik. Dan Marlboro tuh balik lagi ke Ferrari tuh as a mission we know. Jadi mission we know itu sebenarnya Tagline. bukan tagline sih. Bisa dibilang tagline cuman lebih ke CSR Marlboro Pak, Corporate Social Responsibility. Oh, CSR. CSR mereka. Jadi ya tetap aja sih dia jual-jual rokok juga sih ya sebenarnya ya. Dan fun fact waktu itu Marlboro ngakuisisi PT Jarum berapa persen itu gue lupa. Jadi buat Anda yang merokok dengan rokok Jarum, Anda sudah membantu keuangannya Ferrari untuk development segala macam secara nggak langsung. Dulu. Sekarang kalau sampai di laptop Gitu. HP. Dan akhirnya Mission Wino sudah tidak ada di tahun 2022 karena tentunya FIA sudah mendapatkan teguran dari WHO atas sponsor rokok. Tapi gue nggak tahu kenapa Fuse masih bisa tembus di McLaren tuh, gue nggak ngerti. Mungkin herbal ya. Mungkin ya. Gitu kita nggak tahu ya, mungkin herbal. Ada bahan herbal apa nggak ngerti lah. Mungkin tapi kalau gue kecil saat di bumper bawah
skip pad itu. Iya sih. Cuman kan tetap aja kebaca. Gue kalau nggak ditunjukin nggak akan tahu. Iya sih benar. Dan ini dia tadi ada berapa livery yang menurut kita keren itu ada berapa? Ada banyak ya. Ada banyak. Dan ini part satunya. Nantikan part 2-nya kita bahas livery F1 terburuk sepanjang masa yang buruknya itu di luar Nurul nauzubillah min jalik pokoknya. Itu salah satu deh. Ya itu ya, sabar nanti kita dibahas itu udah ada waktu sendiri, tenang. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke orang tercinta Anda sampai bertemu di video berikutnya. Ini